Shalom saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus Tuhan, senang sekali dapat kembali bersekutu, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan lewat channel YouTube saya ini, dan kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Saya mau mengajak untuk setiap kita untuk mengangkat satu pujian terlebih dahulu bersama-sama dengan judul lagunya Yesus, Kau Sungguh Baik. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, selalu ku sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima segala pujian kami, Tuhan. Kau yang layak terima segala hormat dan ucapan syukur dan pengagungan kami kepadamu, Kristus Yesus. Oleh karena itu Tuhan, jadikan kami penyembah-penyembah-Mu. Jadikan kami Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu, sebagai anak-anak kesayangan-Mu yang Kau tebus, yang Kau kasih dan Kau cintai dan Kau limpahkan dengan segala ucapan syukur yang keluar dari dalam hati kami. Bapa, kami butuh firman-Mu Tuhan, sebab firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki setiap kami dan terang bagi jalan kami. Mari Tuhan, berfirmanlah Engkau dan berikan kami telinga seorang murid, dan jadikan hati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan pada kesempatan ini menjadi tanah yang subur, sehingga setiap firman Tuhan yang ditaburkan dapat menghasilkan buah-buah yang semakin lebat, 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Berikan hamba hikmat dan berikan juga pengertian bagi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Karena di dalam firman-Mu Tuhan yang adalah kebenaran-Mu yang akan memerdekakan kami. Injil yang adalah kekuatan Allah yang membawa umat manusia, membawa setiap kami kepada keselamatan dan menerima apa yang menjadi janji-janji berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami sambut firman Tuhan dengan antusias, dan kami terima berkat-Mu lewat firman-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, setiap kita sesungguhnya diciptakan untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Biar pujian penyembahan kita yang mengawali dalam kita mendengarkan firman ini boleh membawa kita semakin lebih lagi mengerti apa yang namanya penyembahan, dan tenggelam di dalam apa yang menjadi kesukaan Tuhan di dalam kita memuji dan menyembah Tuhan. Bukan hanya sekedar kita menyanyikan sebuah lagu, tetapi lagu yang kita nyanyikan itu menjadi sebuah penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Hari ini saya akan memberikan tema
saya memberi tema maksudnya saudaraku, yaitu bagaimana cara mengubah kelemahan jadi kekuatan. Karena akhir-akhir ini banyak sekali yang kita dengar berita-berita orang-orang menyerah oleh karena pergumulan hidupnya, persoalan hidupnya yang sepertinya tidak selesai-selesai, tidak ada jalan keluar atau mengalami jalan buntu. Bahkan tidak jarang ini dialami oleh anak-anak Tuhan. Namun hari ini kiranya tema ini menjadi kekuatan karena firman Tuhanlah yang berbicara, yang menguatkan dan membangkitkan iman setiap kita. Maka saya berikan judul tema, yaitu bagaimana cara mengubah kelemahan itu menjadi kekuatan. Supaya setiap kita yang dipanggil dan dipilih Tuhan, yang dikasihi Tuhan, senantiasa hidup berkemenangan. Bahkan janji firman Tuhan berkata kita lebih daripada pemenang. Bukan hanya sekedar pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Karena Kristus Yesus Tuhan mati di atas kayu salib, menebus hidup saudara dan saya, untuk setiap kita keluar lebih daripada pemenang. Mari kita buka firman Tuhan dari 2 Korintus 12, saudaraku. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniamu bagiku, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku menjadi kuat. Amin. Sebentar saudaraku. Firman Tuhan pada kesempatan ini memberikan kekuatan bagi setiap kita untuk kita tetap percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita sesungguhnya tidak melebihi kekuatan kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami sesungguhnya tidak melebihi dari kekuatan setiap orang percaya. Dan sesungguhnya selama kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, yang kita lewati, pergumulan atau tantangan itu adalah ujian untuk menaikkan level iman kita, untuk menaikkan level kekristenan kita. Tetapi mungkin ada hal-hal yang sering kita dengar, pencobaan. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah mencobai kita, saudaraku. Ya, ada hal-hal yang mungkin Tuhan izinkan seperti Ayub, tetapi itu satu case di mana Tuhan mengizinkan itu supaya Ayub semakin murni, semakin nyata, karena pada saat itu ada sebuah percakapan antara iblis dan Tuhan, dan iblis mengatakan, ya karena dia semuanya ada, tapi coba kalau dia mungkin tidak memiliki apa-apa, bagaimana, apakah dia tetap takut kepadamu Tuhan? Gitulah percakapannya. Tapi Tuhan berkata, silakan tapi jangan ambil nyawanya, sehingga diizinkanlah hal itu terjadi bagi Ayub. Namun pada akhirnya Ayub menerima kemenangan, bahkan Alkitab mengatakan kekayaannya dilimpahkan lebih lagi, saudaraku, dilipat kali gandakan. Bahkan dia dapat melihat keturunannya sampai keturunannya yang keempat, saudaraku. Nah, kembali lagi tema kita adalah bagaimana cara mengubah kelemahan jadi kekuatan, saudaraku. Yang kita ambil dari 2 Korintus 12 ayat 7-10 ini, di mana kita tahu bahwa kitab Korintus ini ditulis oleh seorang rasul yang bernama Rasul Paulus. Kita tahu kehidupan di masa lalunya, dia adalah bernama Saulus, dan dia dahulu adalah seorang penganiaya murid-murid Kristus. Dia adalah seorang Farisi, yang orang Yahudi dalam golongan Farisi yang keras, saudaraku. Bukan hanya sekedar seorang Farisi biasa, tapi dia adalah seorang Farisi dari garis keras. Dia adalah seorang yang berpendidikan, pintar, bahkan sempurna dalam melakukan hukum Taurat, saudaraku. Pada saat itu dia sedang dalam perjalanan dan ke Damsyik, saudara, dan pada saat itu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan di mana dia melihat sebuah cahaya yang terang benderang yang membuat
Saulus pada saat itu buta, dan dia mendengar suara seperti ini, saudaraku, seperti yang kita baca di Alkitab. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan perjumpaan dia dengan Tuhan itu yang membuat titik balik Saulus bertobat. Dan namanya berubah menjadi Rasul Paulus. Dia adalah seorang yang pintar. Kalau mungkin di masa ini dia adalah seorang profesor yang pintar, yang diakui, saudaraku. Namun perjumpaan dia dengan Tuhan, salah satu tulisannya mengatakan, apa yang dahulu kuanggap kebanggaanku seperti sampah oleh karena pengenalanku kepada Kristus. Dia menyadari bahwa segala sesuatu, kepintaran, kehebatan itu semata adalah sesungguhnya untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, apa yang mau saya bagikan pada hari ini, kesempatan ini, saudaraku, ada 3 hal yang mau saya bagikan. Sehingga di saat kita merasa lemah, di saat kita merasa nggak mampu, di saat kita merasa tidak berdaya, di saat kita hampir mau menyerah, peganglah firman Tuhan ini yang akan menjadi kekuatan bagi setiap kita, saudaraku. Poin pertama dari pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca dari 2 Korintus 12 ayat 7-10 adalah poin pertama. Saudara dan saya yang hidup oleh karena kasih karunia Tuhan ini, kita teguhkan dalam kehidupan kita bahwa sesungguhnya saudara dan saya adalah umat tebusan Allah yang sesungguhnya adalah milik Kristus. Mungkin saudara menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, ya karena saya lahir dari keluarga Kristen. Tapi sesungguhnya saudara tidak mengenal siapa Tuhan saudara, hanya sekedar mengetahui. Beda, saudara, mengenal dan mengetahui. Mengetahui, ya saya tahu orang itu, tapi kita belum tentu mengenal orang itu. Kalau kita mengenal Tuhan kita dan kita menyadari bahwa kita adalah milik Tuhan, umat tebusan Tuhan, maka sesungguhnya persoalan, tantangan, atau hal-hal yang kita lewati, atau mungkin ada tantangan di dalamnya, ada sesuatu yang belum kita terima dari jawaban-jawaban doa kita, kita tahu bahwa sesungguhnya hidup kita ini ada dalam kedaulatan Tuhan. Bahwa sesungguhnya hidup saudara dan saya adalah milik Kristus. Mari kita buka firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan kita, yaitu dari Roma 14 ayat 8, saudaraku. Roma 14 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Dikatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Jadi kalau saudara menyadari bahwa hidup saudara adalah milik Tuhan, maka segala sesuatu yang terjadi tidak mungkin melebihi dari kekuatan setiap kita. Bapa di dunia saja, Bapa yang waras, saudaraku, pasti mau untuk menyenangkan hati anak-anaknya. Bapa kita adalah Bapa yang punya surga dan bumi, yang rela memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anaknya saja yang tunggal, Yesus, dia berikan. Masakan dia tidak mengaruniakan dan memberikan segala sesuatu kepada kita? Masakan dia biarkan kita bergumul sendiri? Masakan dia biarkan kita menyerah di tengah jalan? Masakan dia biarkan kita mengakhiri hidup kita dengan kita menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan berikan? Dia Tuhan yang sangat mengasihi saudara dan saya. Saudara bayangkan betapa berharganya, betapa mulianya manusia ini, saudaraku. Malaikat jatuh, Tuhan Allah melemparkannya ke bumi. Tapi manusia jatuh, Tuhan cari, saudaraku. Tuhan cari, saudaraku. Alkitab mengatakan dia rela meninggalkan 99 domba untuk satu domba yang tersesat, untuk satu domba yang terhilang. Betapa Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Oleh karena itu, bagaimana kita dapat mengubah kelemahan menjadi kekuatan bagi kita untuk kita bangkit, bahwa hidup kita ini hidup yang telah ditebus oleh darah Yesus. Yakini, pegang dengan penuh bahwa saudara dan saya adalah milik Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Roma 14 ayat 8. Jika kita hidup, kita adalah milik Tuhan. Kita mati pun juga kita milik Tuhan. Maka tidak ada yang terjadi dalam kehidupan kita di luar dari kekuatan dan kemampuan kita. Katakan amin, saudaraku. Tidak ada yang melebihi dari kekuatan kita. Tuhan itu adalah Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kita. Sekalipun mata jasmani kita mungkin tidak melihat. Oh, ada Tuhankah? Tidak. Tetapi Dia yang berkata,
aku menyertai engkau sampai pada kesudahan. Saudaraku, Bilangan 23 ayat 19 berkata seperti ini, saudaraku. Firman Tuhan berkata, Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Saya tidak tahu apa yang saudara pegang dari setiap janji firman Tuhan. Apa yang saudara percayai, apa yang saudara imani dari setiap firman Tuhan yang saudara dengar, yang sedang saudara harapkan saat ini, yang sedang saudara nantikan untuk setiap pergumulan yang sedang saudara alami. Tapi ketahuilah bahwa Alkitab berkata bahwa Dia tidak pernah berdusta, bahwa Dia tidak pernah menyesal, bahwa Dia yang berfirman pasti melakukannya. Pegang teguh setiap janji-janji firman Tuhan yang saudara dengar, karena di dalam pengharapan saudara kepada Tuhan, sesungguhnya Tuhan kita tidak akan pernah mengecewakan setiap kita. Saudara mengetahui bahwa firman Tuhan, saudara mendengar bahwa firman Tuhan berkata bahwa hidup saudara adalah semata karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia itu sesuatu yang tidak saudara usahakan dengan kekuatan saudara, tetapi sesuatu yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma. Contoh sederhana, saudaraku, seorang pria yang jatuh cinta kepada seorang wanita, dan pria itu menginginkan agar wanita itu menjadi istrinya. Dia pasti akan berusaha bagaimana meyakinkan wanita itu bahwa dia adalah pria yang tepat untuk wanita itu. Maka dia akan berusaha dengan segala hal, mungkin membelikan atau memberikan perhatian lebih, dan memberikan contoh bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi wanita itu, sehingga wanita itu benar-benar mau menikah dengan dia. Itu ada usaha di dalamnya, tetapi kasih karunia adalah pemberian cuma-cuma yang Tuhan berikan, saudaraku. Efesus 2 ayat 8-9 berkata demikian, saudara. Efesus 2 ayat 8-9. Efesus 2 ayat 8-9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tadi dikatakan bagaimana kita kuat dalam kelemahan kita. Pegang dengan teguh bahwa hidup kita adalah milik Kristus. Tuhan berdaulat penuh. Setiap persoalan yang kita sedang hadapi, pasti ada masanya persoalan itu selesai. Setiap tantangan yang kita mungkin hadapi, pasti ada waktunya dan masanya kita akan melewati itu, dan kita akan menerima kemuliaan dan sukacita kegembiraan di dalamnya. Karena Tuhan mengizinkan semua itu untuk menaikkan level iman orang percaya, kecuali memang pencobaan itu didatangkan oleh karena kesalahan kita. Misalnya dikejar-kejar debt collector, yaitu mungkin pencobaan yang kita alami karena kita tidak bisa memanage keuangan kita, sehingga mungkin kita dikejar dengan hal-hal yang kita buat karena kurang berhikmatnya kita dalam mengelola atau mempergunakan apa yang Tuhan percayakan. Tetapi ada kasih karunia Tuhan yang memberikan jalan keluar, ada kasih karunia Tuhan yang memulihkan, ada kasih karunia Tuhan yang memberkati setiap kita. Dikatakan di sini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Pada saat seseorang menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia diselamatkan. Dengan mulut mengaku, dengan hati percaya, maka diselamatkan. Hanya dengan mulut mengaku, hati percaya, maka orang itu menerima keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ingatkah saudara, pada saat Yesus digantung di atas kayu salib, salah satu penjahat mengatakan seperti ini, ingatlah aku apabila engkau nanti sudah ada di Firdaus. Yesus berkata, saat ini sesungguhnya engkau bersama-sama dengan aku. Oleh karena itu, setiap kita yang telah lahir dengan menjadi orang yang percaya, gunakan kasih karunia itu untuk saudara lebih sungguh-sungguh, untuk saudara menjadi berkat, lebih berdampak lagi, lebih menghasilkan buah-buah yang lebih nyata lagi lewat pertobatan saudara, lewat pengenalan saudara. Pegang dengan teguh bahwa semua yang Tuhan berikan adalah baik, sebab Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Oleh karena itu, dalam kasih karunia Tuhan yang melimpah, Tuhan juga mau untuk setiap kita tidak menjadi orang-orang yang sombong. Segala berkat, kekayaan materi, dan segala sesuatu yang Tuhan percayakan itu hanyalah titipan, bonus yang Tuhan berikan.
Saudaraku, sebenarnya dalam kehidupan kita ini, yang kita kejar adalah perkenanan Tuhan. Kalau berbicara berkat, orang-orang yang belum kenal Tuhan, yang belum percaya kepada Tuhan, mereka juga menerima rezeki, berkat daripada apa yang mereka kerjakan. Mereka bekerja, mereka mendapatkan gaji. Mereka berusaha, mereka mendapatkan hasil. Tuhan adalah Tuhan yang adil, memberikan hujan, panas, matahari kepada semua orang. Tetapi keselamatan yang kekal diberikan hanya kepada orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan dan setia sampai akhir. Dan Tuhan mau setiap kita orang-orang yang percaya menjaga, merespon, menghargai, dan melipat kali gandakan kasih karunia talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, untuk kita lebih sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih dan cinta Tuhan, melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Maka saya percaya kalau kita memegang ini, maka kita tahu Tuhan adalah Allah yang Immanuel, yang senantiasa menyertai kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri dalam setiap kita menghadapi, melewati, menjalani setiap musim hidup kita. Dia adalah Tuhan yang Immanuel, Dia Allah Immanuel yang menyertai saudara dan saya. Poin yang kedua adalah bagaimana saudara dan saya mengubah setiap kelemahan itu menjadi kekuatan bagi kita, untuk kita bangkit, untuk kita lebih berdampak lagi, untuk kita yakin dengan percaya penuh dan teguh bahwa kita tidak pernah ditinggalkannya. Itu apa, saudaraku? Tetaplah kuat di dalam doa. Poin kedua yang saya catat adalah tetaplah kuat di dalam doa dan senantiasa memiliki persekutuan di dalam Tuhan. Doa belum dijawab, doa sepertinya masih ngambang. Ini bagaimana Tuhan? Proyeknya Tuhan, kok belum ada tanda-tanda? Kok belum ada kesepakatan? Percaya Tuhan pasti memberikan. Kalau itu menjadi bagian saudara untuk mendapatkan proyek tender itu, maka tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya. Firman Tuhan mengatakan apabila Tuhan yang membuka, tidak ada seorang pun menutupnya. Apabila Tuhan yang mengangkat, tidak ada seorang pun yang menurunkannya. Oleh karena itu, tetap pegang percaya. Tuhan kita bukan Tuhan yang abu-abu. Alkitab mengatakan jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu si jahat. Maka demikianlah Tuhan juga mau berkata, jika itu adalah berkat kita, maka Tuhan pasti akan memberikannya dan kita akan menerimanya. Sekalipun sepertinya kompetitor kita lebih hebat, sekalipun mungkin di tengah-tengah kita orang-orang kelihatannya lebih berpotensi, tetapi ketahuilah saudara dan saya memiliki potensi yang luar biasa. Kasih karunia Tuhan yang ada dalam hidup saudara, itulah yang akan membuat dan mengangkat hidup saudara dan saya untuk setiap kita menerima dan menikmati janji-janji berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana supaya setiap kita tetap kuat pada saat kita mengalami lemah, pada saat kita mungkin menghadapi sesuatu yang Tuhan, mana bagian saya? Mungkin saudara berpikiran seperti itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan, tetap kuat di dalam doa, tetaplah berdoa. Karena kekuatan orang percaya hanyalah doa, saudaraku. Dan tetaplah bersekutu di dalam Tuhan. Karena persekutuan di dalam Tuhan yang sungguh-sungguh di dalamnya ada janji yang memberikan kehidupan bagi saudara, baik hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Mari kita buka firman Tuhan dari 1 Timotius 4, saudaraku, ayat 8-10. 1 Timotius 4, ayat 8-10. 1 Timotius 4, ayat 8-10. Demikianlah firman Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Akhir-akhir ini, si musuh, si jahat sering melemparkan hal-hal yang membuat orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, kepahitan. Jemaat-jemaat Tuhan mungkin di luar sana pahit hati sama pendetanya, pahit hati sama gembalanya, cemburu, iri hati kepada pelayan-pelayan Tuhan atau kepada sesamanya, tidak mampu menguasai hatinya. Dengar baik, yang menjaga hati kita adalah setiap kita, saudaraku, bukan orang lain yang menjaga hati kita, tapi setiap kita yang tahu kebenaran, yang mengalami perjumpaan, yang menerima kasih karunia Tuhan, kitalah yang perlu dan harus menjaga hati kita, saudaraku. Maka dikatakan latihan badani terbatas gunanya. Maka saudara jangan
regangkan persekutuan saudara dengan Tuhan. Karena di dalam persekutuan saudara dengan Tuhan, itulah yang akan menguatkan saudara. Pada saat saudara bersekutu dengan sesama saudara, itulah yang menguatkan manusia rohani saudaraku. Latihan badani terbatas gunanya. Contoh, orang-orang yang olahraga nge-gym. Apakah usia 70 tahun dia tetap bisa ikut nge-gym, saudaraku? Artinya, orang-orang yang aktif dalam olahraga, tanda kutip misalnya usia-usia mungkin 30, bahkan mungkin ada 20, sudah ikut-ikut olahraga nge-gym untuk membentuk otot mereka. Tetapi hal-hal tersebut ada batasan waktunya. Tetapi dalam ibadah, sedari kita masih muda, kita datang kepada Tuhan, itulah yang akan menguatkan kita. Karena di dalam ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup sekarang ini, baik hidup kita di bumi ini maupun untuk hidup yang akan datang, saudaraku. Itulah yang akan menjadi kekuatan bagi setiap kita. Sesungguhnya, bensin orang percaya adalah doa, firman Tuhan. Pada saat kita bersekutu di dalam Tuhan, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama dalam persekutuan doa, ataupun di gereja-gereja komunitas kita, kita dengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Firman Tuhan, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, ada iman yang dibangkitkan, Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Maka itulah yang menjadi bensin bagi orang percaya untuk tetap kuat dan berjalan, bahkan berlari-lari untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Maka jangan kurangi persekutuan saudara di dalam Tuhan. Semakin bersemangat sampai janji Tuhan itu saudara terima dan nikmati. Bahkan pada saat saudara dan saya menerima janji firman Tuhan, menikmati janji firman Tuhan, tetaplah kita juga memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Saya dengar ada orang-orang yang setelah doa-doa dijawab, akhirnya dia ogah-ogahan atau berkurang semangatnya dalam beribadah. Tetapi firman Tuhan pada perenungan pada malam hari ini, pada kesempatan ini, baik janji-janji Tuhan telah diberikan bagi kita ataupun kita sedang menanti, tetaplah kuat di dalam doa. Jangan lengah, saudaraku. Tetaplah kuat di dalam persekutuan, mencari Tuhan, beribadah, bersungguh-sungguh di dalam menyenangkan hati Tuhan, saudaraku. Amin, saudaraku. Maka bagaimana cara mengubah kelemahan menjadi kekuatan bagi kita? Poin yang kedua, untuk kita senantiasa kuat di dalam doa. Untuk kita semakin kuat dalam persekutuan di dalam Tuhan, baik secara pribadi, dan itu harus wajib memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan, saudaraku. Tidak cukup hanya sekali seminggu pada saat kita beribadah hari Minggu atau hari-hari tertentu. Tetapi mari kita memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan, memiliki saat-saat teduh dengan Tuhan, memiliki mesbah doa bersama keluarga. Maka saya percaya kemenangan demi kemenangan, kemuliaan akan Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Orang-orang yang dengan tekun dan setia mencari dan menyenangkan dan ingin selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan poin yang terakhir, saudaraku, bagaimana kita mengubah kelemahan itu menjadi kekuatan. Saudara mengetahui bagaimana Rasul Paulus, saudaraku, dia adalah seorang rasul yang luar biasa. Sebagian besar dari perjanjian baru Rasul Paulus yang tulis, saudaraku. Dikatakan di sini dalam 2 Korintus 12 ayat 7-10, dia sudah 3 kali berdoa kepada Tuhan. 3 kali berdoa kepada Tuhan. Saya tidak tahu saudara sudah berapa kali berdoa. Mungkin berkata, pendeta Loli, saya sudah berdoa 10 kali, tapi Tuhan belum jawab. Tidak apa-apa. Tuhan punya waktunya, indah pada waktunya. Tetaplah berdoa. Kalau Tuhan belum menjawab doamu, tetaplah bersyukur. Tetaplah lakukan yang terbaik. Tetaplah hidup benar. Tetaplah mengasihi. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah lupa. Ingat, firman Tuhan berkata dalam Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Allah bukanlah manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Jangan ajari Tuhan kita mengenai keadilan, karena dia adalah Tuhan yang maha adil. Jangan ingatkan Tuhan dalam hal, Tuhan, mana janjimu? Tapi ambil dalam kehidupan kita, koreksi dalam arti tarik dalam kehidupan kita. Apakah kita telah melakukan apa yang Tuhan mau? Karena tanpa kita ingatkan pun, Tuhan akan janjinya. Tuhan pasti ingat akan janjinya, karena dia terlalu ingin, bahkan dia lebih ingin untuk memberikan kita jawaban-jawaban doa untuk kita menikmati dan menerima doa-doa kita, jawaban dari doa-doa kita. Nah, di sini dikatakan dalam 2 Korintus 12 ayat 7-10, Rasul Paulus sudah 3 kali berdoa, saudara, untuk meminta duri dari dalam dagingnya ini dilepaskan dari dia. Walaupun kita
dalam penafsirannya ada yang menafsirkan mungkin ini penyakit yang kelemahan tubuh yang dialami oleh Rasul Paulus, atau juga ada yang menggambarkan sebagai seseorang yang mungkin menjadi batu sandungan dalam pelayanannya atau kehidupannya. Tidak dijelaskan secara spesifik dan pastinya, saudaraku. Tetapi dikatakan di dalam ayat 8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Tentang hal itu aku telah 3 kali berseru kepada Tuhan. Saudara sudah berapa kali berseru kepada Tuhan? Jadilah sesuai dengan imanmu. Kalau saudara beriman, Tuhan pasti menjawabnya. Imannya itu, Tuhan pasti menjawabnya. Kalau kita mempercayai bahwa bagi Tuhan yang nggak ada yang mustahil, maka pegang itu bahwa bagi saudara dan saya tidak ada yang mustahil. Tuhan yang punya bumi dan surga, saudaraku. Bahkan dikatakan, langit ini adalah tumpuan kakinya, saudaraku. Betapa maha besarnya Tuhan. Betapa maha mulianya Tuhan, betapa maha agungnya Tuhan. Maka tidak ada yang tidak mungkin yang Tuhan berikan bagi kita. Artinya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup mengerjakannya. Ingatlah saudaraku, 5 roti tambah 2 ikan di tangan Tuhan itu dapat memberi makan 5.000 orang. Bahkan ada lebihnya, sisa 12 bakul. Maka segala sesuatu yang saudara berikan kepada Tuhan, sekalipun itu mungkin terlihat kecil, tapi kalau itu di tangan Tuhan dan saudara memberi dengan benar dan hati yang tertuju kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup, maka saudara dan saya pun akan menerima kelebihan daripada 5 roti tambah 2 ikan, sisa 12 bakul itu. Dari lebihnya itu, saudara dan saya dapat memuliakan Tuhan, menjadi berkat. Kembali lagi kepada temanya bahwa Rasul Paulus telah 3 kali berdoa, dan kemudian dia berkata, Yesus berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara menyadarikah? Setiap kita, pada saat kita merasa lemah, pada saat kita hampir menyerah, pada saat kita berkata, Tuhan, aku berserah, disitulah pertolongan Tuhan. Seringkali orang-orang mengalami mukjizat dan mengalami dan menerima pertolongan yang Tuhan yang dahsyat di saat merasa tidak lagi berdaya. Di titik nol, Tuhan dapat mengangkat saudara dan saya kepada kemuliaan yang lebih besar. Cukuplah kasih karuniaku kepadamu, kata Tuhan. Bukan berarti Tuhan kita tidak sempurna, tetapi lewat anugerahnya, lewat tantangan, lewat persoalan, lewat segala sesuatu yang kita lewati. Mungkin itu awalnya sulit bagi kita, tetapi kita percaya bersama Tuhan kita dapat menikmatinya, dan kita dapat melihat jawaban-jawaban Tuhan, kemuliaan-kemuliaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, promosi Tuhan, anugerah-anugerah Tuhan, kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan bagi hidup saudara dan saya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniamu bagiku, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan. Bukan berarti dalam siksaan secara arti disiksa gitu, tidak saudaraku. Tetapi dalam penantian kita kepada Tuhan, di dalam kita merasa diri kita tidak mampu, kita terbatas, di situ Tuhan menyatakan kekuatannya yang tidak terbatas, kasih karunia Tuhan yang melimpah. Di dalam kelemahan kita menyadari bahwa kita ini membutuhkan Tuhan. Tuhan, tanpamu aku tidak mampu, tanpamu aku tidak berdaya, tanpamu aku tidak ada artinya. Tetapi Tuhanlah yang membuat setiap kita anak-anak Tuhan bermegah dan dimampukan berdiri tegap oleh karena anugerahnya. Di dalam kesukaran, Rasul Paulus mengatakan, karena aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran. Karena pada saat kita mungkin mengalami kesukaran, kita melihat ada Tuhan. Saudara ingat bagaimana umat pilihan Tuhan keluar dari tanah Mesir. Bagaimana mereka menghadapi satu kesesakan yang luar biasa. Karena mereka tidak tahu harus kemana lagi cari pertolongan. Di depan laut Teberau, di belakang tentara Firaun yang mengejar mereka. Dan mereka berpikir, habislah. Kita ini mungkin seperti itu, saudaraku. Tetapi pada saat mereka menyerah, di situ jalan Tuhan terbuka. Maka pada saat saudara mungkin menghadapi jalan buntu, in Jesus name, saudara dan saya menerima pintu berkat, promosi berkat, berkat-berkat Tuhan yang lebih besar dan lebih mulia lagi untuk menyatakan sorak-sorak kemenangan bagi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, selama kita hidup benar, selama kita hidup takut Tuhan dan bergantung kepada Tuhan, tidak ada yang tidak akan kita lewati
dengan kemenangan. Semua itu kita akan lewati bersama Kristus Yesus Tuhan lebih daripada pemenang. Semua itu akan membawa kita semakin menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Pribadi-pribadi yang mengandalkan Tuhan. Pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran dan kekudusannya. Ingatlah saudaraku, firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Saya juga belajar saudara untuk melakukan ini. Hidup di dalam kekudusan. Baik dalam pikiran, baik dalam perasaan, baik dalam pendengaran, baik dalam penglihatan saya, maupun dalam perkataan saya. Baiklah kiranya firman ini menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi setiap kita. Karena justru dalam kelemahan kita, nyatalah kekuatan kasih karunia Tuhan. Pegang dengan teguh 3 poin ini. Sadari bahwa hidup saudara dan saya adalah milik Kristus. Saudara dan saya telah ditebus dan dibayar dengan harga yang sangat mahal dan dibayar dengan harga yang lunas dan tunai. Saudara berharga. Saudara, barang-barang sel ditaruh di tempat di mana semua orang dapat memegangnya. Tetapi barang-barang branded, barang-barang berkualitas, barang-barang yang mahal ditaruh di dalam tempat-tempat tertentu dan tidak semua orang dapat memegangnya. Saudara berharga karena saudara mahal, saya mahal karena telah ditebus dan dibayar dengan lunas oleh darah Yesus. Saudara dan saya milik Kristus. Saudara hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Tidak akan dibiarkan saudara dan saya. Tidak akan dibiarkan saudara dan saya hidup dalam hal-hal yang biasa. Karena ada pekerjaan Tuhan yang besar. Ada anugerah Tuhan yang mengangkat derajat hidup saudara dan saya bagi kemuliaan nama Tuhan. Poin kedua, tetap kuat dalam doa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Dan jangan hindari pertemuan-pertemuan ibadah. Tetap kuat, tetap bersekutu di dalam Tuhan. Bahkan semakin kuat di dalam mencari Tuhan. Dan poin yang ketiga, sadarilah justru dalam kelemahan saudara, dalam kesesakan saudara, semakin nyata kemuliaan yang Tuhan akan berikan dalam hidup saudara dan saya. Tetap kuat menanti janji Tuhan. Percaya, indah pada waktunya. Bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan telah berikan bagi setiap kami. Berkati umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, bahwa kami hidup kami adalah milik Kristus. Maka kami percaya jika kami hidup untuk Tuhan. Jika kami mati untuk Tuhan. Dalam arti hidup yang Tuhan berikan, dalam kasih karunia, kesempatan yang Tuhan berikan, kami mau pergunakan itu lebih maksimal lagi. Kami tahu di dalamnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, karena Engkau adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kami sampai pada kesudahannya. Dan kami percaya hidup kami yang telah Engkau tebus adalah hidup yang berharga untuk Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Tidak ada persoalan yang tidak terselesaikan. Tidak ada tantangan yang di dalamnya hanya hal-hal yang pahit yang kami rasakan, tetapi hal-hal manis kami akan terima, kami akan nikmati, dan kami nikmati karena Kristus Yesus Tuhan dimuliakan lewat segala sesuatu, berkat anugerah, promosi, kemenangan, dan jawaban-jawaban Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kuatkan iman setiap umat-Mu, kuatkan setiap kami Bapa, dan buat kami tetap kuat berdoa. Kami tahu bensin kami, kekuatan kami adalah firman-Mu oleh Roh Kudus-Mu yang ada dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap kuat, tetap berdiri tegap dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari berkati Tuhan, supaya setiap telinga kami, supaya setiap hati kami menjadi tanah yang subur. Hamba berdoa ada iman-iman yang dibangkitkan di dalam Kristus Yesus Tuhan pada kesempatan ini. Hamba berdoa bagi yang sakit, Engkau taruh tangan-Mu di bagian tubuh yang sakit, dan in Jesus name, terima kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Mengalir kuasa kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Taruh tangan-Mu di bagian tubuh-Mu yang sakit, dan terima kesembuhan in Jesus name, di dalam nama Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, oleh darah Yesus, Engkau sembuh. Dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan poin yang ketiga, Engkau mengingatkan kami Tuhan, lewat kesesakan, lewat persoalan, lewat tantangan, kami melihat ada Tuhan di dalamnya. Karena Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami percaya Tuhan yang sanggup memunculkan mata air di padang gurun. Maka Tuhan juga sanggup melimpahkan segala berkat, mukjizat-Mu yang membutuhkan kesembuhan dan mukjizat kesembuhan. Terima in Jesus name, dalam nama Yesus. Sembuhlah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyembuhkan setiap bagian tubuh-Mu yang mengalami kelemahan saat ini. Dan Tuhan membangkitkan iman-Mu bahwa kehidupan-Mu sangat berharga.
Engkau adalah ranting dari pokok anggur yang benar. Maka apabila Engkau adalah ranting dari pokok anggur yang benar, terima kesembuhan dan memulihkan setiap bagian tubuhmu yang sakit in Jesus name, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa mengucap syukur Tuhan. Berkatilah firman-Mu Tuhan, menjadi rema, bahwa kami percaya Tuhan, Engkau Allah, bukan manusia, yang berjanji dan tidak melakukannya. Engkau Allah yang pasti akan menepati setiap janji-janji indah, janji-janji manismu, yang membawa kami dari satu glory kepada glory berikutnya, dari satu kemuliaan kepada kemuliaannya, untuk menceritakan Tuhan kami Tuhan yang maha besar, Tuhan kami Tuhan yang maha mulia, Tuhan kami adalah Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan, berkati setiap rumah tangga, berkati suami, para suami, berkati para istri, berkati anak-anak setiap kami. Engkau melindungi setiap kami, Bapa. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, yang mendengarkan firman-Mu ini, Bapa. Di dalam nama Yesus, Engkau menyertai setiap kami, keluar masuk kami diberkati Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Dan Tuhan mempertemukan kami dengan orang-orang yang tepat, sehingga segala transaksi, segala pekerjaan usaha yang kami kerjakan, Tuhan buat kami berhasil dan beruntung. Sebab ada kesukaan Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan bersyukur. Terima berkat Tuhan. Terima pengurapan minyak baru Roh Kudus yang daripada Tuhan. Dan terima firman Tuhan yang menjadi rema bagi setiap kita. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.